warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa min hikamil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu idza wulliya akhuka wilayatan fardha minhu bi ushril wuddi alladhi kana laka qablaha. Jika saudaramu dipikulkan kepadanya kepemimpinan, fardha minhu maka ridhalah kamu darinya bi ushril wud dengan 1/10 dari kasih sayang yang ada padanya untukmu sebelum kepemimpinan. Seseorang ketika diangkat menjadi pemimpin, baik itu di jumlah yang kecil lebih-lebih jumlah yang besar, ia harus menjalankan kepemimpinannya dengan jujur dan adil serta bijaksana, tanpa membedakan karena A atau karena B, masalah A atau masalah B. Seperti kepemimpinan kecil dengan jumlah yang kecil, yaitu suami istri. Suami adalah pemimpin, maka ia harus menjalankan kepemimpinannya di dalam membina, membangun rumah tangga. Bagaimana caranya rumah tangga tadi itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dari kita, yaitu menghindarkan anggota keluarga dari nerakanya Allah, dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika ia memiliki anak, berarti kepemimpinannya bertambah jumlahnya dari istri ke anak. Apalagi mereka yang memiliki lebih dari satu istri, bagaimana ia bisa menjalankan kepemimpinan dari tempat ini ke tempat itu dengan kelebihan yang ada di salah satunya. Begitu pula kepemimpinan di dalam yayasan,
di dalam perusahaan, atau juga di dalam membina mengatur masyarakat. Karena itu kemuliaan, keistimewaan yang disediakan, yang diberikan bagi seorang pemimpin yang adil, doanya diijabahi. Doanya mustajab. Doanya apa yang diminta bisa diberikan secara cash, kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia menjalankan kepemimpinan dengan keadilan, dengan kebijaksanaan, dan ia termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah dari 7 kelompok golongan yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imamun adil, seorang pemimpin yang adil, adil dan bijaksana. Tapi untuk menjadi pemimpin yang adil itu tidak mudah, karena menghadapi kontra, bentrok, atau semisalnya dari yang dipimpin. Nah, suami ketika menjalankan kepemimpinannya, nggak kemudian serta merta istri tadi itu mau nerima. Ada yang ia mungkin langsung nerima, ya oke. Tapi ada mereka merontak, tidak menerima, nggak mau yang ini, nggak mau yang itu, maunya ini, maunya itu. Tapi dia seorang pemimpin, dia harus memutuskan dan menentukan untuknya. Dan namanya yang dipimpin itu semestinya seharusnya menerima, asal tidak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga masyarakat. Ketika seorang pemimpin menentukan, masyarakat itu harus menerima selama tidak melanggar perintahnya Allah. Nggak bisa ini gini, ini gitu, ya ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, kita kan menduga, kita kan mengira, tidak tahu secara pasti, hanya dari kabar berita, katanya, mestinya, ya, ini A, ini B, itu semuanya kabar, itu semuanya berita. Berita itu tidak bisa sesuai dengan realnya, nyatanya. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah, laisal khabar kal muayanah. Berita itu tidak bisa persis sama dengan ketika kita menyaksikan. Makanya kalau ada kejadian kecelakaan, nah, ada 5 orang mendapatkan kabar berita, ceritanya CJCJ, nah, ceritanya nggak sama. Kecelakaannya satu tapi ceritanya beda-beda. Beda dengan yang menyaksikan. Kalau yang menyaksikan akan sepakat, nah, ini gini kejadiannya, seperti ini kejadiannya, sepakat podo kabeh, sama semuanya. Kenapa? Sama-sama melihat. Tapi kalau berita, oh, nggak bisa, pasti beda-beda. Nah, lagi kita juga gitu, terima, mestinya gitu. Nah, karena itu ada berontak, ada tidak terima karena ini, karena itu. Lah itu berat. Sehingga kita ini harus terima apapun dari pemimpin, sekalipun ia adalah teman kita, sahabat kita, bahkan bestie deket, ya.
ketika ia menjalankan kepemimpinannya itu kita harus, makanya pemimpin itu nggak boleh kemudian pilih kasih atau fanatik dengan kelompoknya, nggak boleh. Itu bukan sifatnya pemimpin. Sifatnya pemimpin itu harus netral, bukan kan membela kelompoknya atau teman-temannya, keluarganya, harus netral. Harus netral, nggak bisa condong A condong B, nggak bisa, harus netral. Lah untuk membantu netralnya dia dalam menjalankan kepemimpinan, kita ini harus nerima perubahan kasih sayang dia sebelum menjadi pemimpin sama dengan setelah menjadi pemimpin. Kan pasti ada perbedaan, ada perubahan. Sebelum menjadi pemimpin dengan setelah menjadi pemimpin pasti. Lah kalau misalnya dia berikan kasih sayangnya itu seperti sebelum menjadi pemimpin, dia akan apa? Pilih kasih nanti. Kalau mendapatkan hukuman dia akan meringankan. Kenapa? Kasih sayangnya tidak boleh. Nah, makanya kita yang dipimpin harus menerima sudah. Untuk membantu agar dia netral, kita harus menerima kekurangan kasih sayangnya setelah menjadi pemimpin. Berbeda kasih sayangnya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah langsung menegaskan kepada istrinya, langsung menegaskan agar apa? Agar ia tahu bahwa setelah aku menjadi pemimpin ini berubah, nggak sama, tidak sama seperti sebelum menjadi pemimpin. Artinya apa? Kasih sayangnya sudah terbagi. Kalau tadi sebelum menjadi pemimpin mungkin bisa dikatakan kepada istri dan keluarganya lebih penuh, anggap 80% atau 50% misalnya. Tapi ketika sudah menjadi pemimpin berkurang. Kenapa? Istri, keluarga dan semua masyarakat dianggapnya sama. Dianggapnya sama. Lah itu ditegaskan di depan oleh Sayyidina Umar agar apa? Tidak mengganggu perjalanan kepemimpinannya. Bahkan menawarkan kalau kamu tidak terima, kamu bisa meninggalkanku. Ditawarkan kalau kamu memang nggak bisa menerima ini, kamu bisa meninggalkanku. Seperti itu. Jadi harus penuh sudah. Sudah harus sama, kondisinya sama, tidak boleh dibedakan antara keluarga, sahabat, teman. Sekarang enggak. Sekarang teman beda, keluarga lebih beda lagi, sehingga hukum itu berbeda-beda akhirnya, nggak sama. Padahal sudah ada ketentuan, pelanggaran ini hukumannya A, pelanggaran ini hukumnya B, sudah ada. Tapi karena keluarga, karena teman, karena satu golongan, satu kelompok itu diatur ya apa caranya, hukumannya itu berubah. Yang tadinya selama ini menjadi hanya selama ini, dijadikan alasan-alasan bagaimana caranya. Nah ini yang membuat apa? Ketidakadilan. Karena apa? Tidak adanya netral. Karena itu yang menjadi pemimpin harus adil dan bijaksana. Yang dipimpin siapapun ia, ketika diangkat temannya, keluarganya menjadi pemimpin, kita harus memposisikan diri kita sama dengan yang lain. Kita diajarkan oleh Imam Syafi'i, fardhu minhu bi ushril wud. Maka kita harus rela gitu, merelakan kasih sayangnya yang berubah kepada kita darinya.
Nah, agar kita apakah dia bisa menjalankan kepemimpinan itu dengan adil. Kemudian beliau mengatakan man wuliyal qadha'a wa lam yaftaqir fahuwa lisun. Orang yang diangkat menjadi pemimpin, menjadi qadhi. Ya, qadhi ini seperti hakim, ya, atau bisa dikatakan hakim agung. Ya, diangkat menjadi qadhi tapi kok enggak melarat, berarti apa? Tambah sugih, maling itu berarti. Nah, dari mana tambah kaya? Nah, itu kan pekerjaan yang digaji, gajinya jelas, tapi kok iso tambah sugih? Nah, misalnya ini anggap tidak punya pekerjaan lain, beda kalau punya pekerjaan lain, mungkin bisa kaya dari pekerjaannya. Ini nggak ada pekerjaan lain kecuali itu. Kok tambah sugih? Nah, itu kan perlu diteliti, perlu diperiksa, ya, perlu diaudit dari mana. Nah, lah kalau tambah kaya itu umumnya atau bisa dikatakan 75-80% itu dari apa? Suap. Lah suap itu kan lumayan, ya, bukan sedikit tapi besar, besar. Nah ini nggak tambah melarat kok tambah sugih, perlu ditanyakan. Karena qadhi itu perjuangan berat, tapi menggiurkan dari sisi syaitan untuk merusak, ya, untuk merusak. Ya apa caranya dia bisa? Nah ini bahaya. Makanya kata Imam Syafi'i, man wuliyal qadha wa lam yaftaqir fahuwa lisun. Yang diangkat menjadi qadhi tapi tidak melarat atau tidak semakin kaya, maka itu adalah mencuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil yang bisa menjalankan kepemimpinan, dan semoga kita bisa mendapatkan pemimpin yang bisa memerhatikan rakyatnya, ya, peduli dengan rakyatnya, ya, memerhatikan rakyatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan kehidupan dunia kita, ya, dengan kebaikan, ketaatan, menjauhkan dari segala keburukan, kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.